intelligence, kecerdasan buatan yang direkam sehingga ini kayak ini kok akan jadi myovac. Sudah banyak kan itu. Belum bisa jawab itu. Belum bisa jawab ya? Ya tadi kalau mau melihat farmakokinetik farmakodinamik dari obat ya dengan organoid culture. Organoid culture itu ya stem cell tapi dibuat lebih lagi, jadi dengan artificial intelligence sudah bersifat seperti organ itu ya. Yang kita bisa ngecek obat ini efektif nggak untuk jantung. Nanti sekedar jantung saja mungkin ya vaskuler juga. Ya terus saya nggak paham beneran, nanti mesti kita konsultasi tadi dengan namanya lupa saya. Pernah kesini itu kok temannya Prof Delvac itu Nugraha siapa nama depannya lupa saya punya kontaknya itu mau bisa mengembangkan organoid culture ya, terus stem cell. Jadi ada namanya ya biasanya kita inverse tadi kan, ini langsung manusia, cuma manusia bentuk sel namanya organoid culture. Kalau lebih enak kan, jadi langsung manusia tapi bukan bentuk organ tapi lebih kecil dari organoid culture. Bisa mengecek farmakodinamik, farmakokinetik, melihat side effect ya, lebih detail. Mungkin nanti Prof Delvac kan pas ini setelah ini ya, Prof Budi pikirin. Untuk teknologi mRNA itu satu lagi yang nggak ada di sini tuh yang mengerti LNP ya, lipid nanopartikel ya. Karena kan mRNA segala macam itu dimasukkan dalam ini, dalam vesikel namanya lipid nanopartikel. Itu di Unpad yang saya tahu mungkin bisa itu ada satu orang. Ya belum nyoba saya. Kalau ada nanti junior yang mau ya nanti saya coba ya menghubungkan dengan awalnya Pak Syaki yang di farmasi wonten Prof. Jadi Unpad mesti ngirim juga kalau mau mengembangkan mRNA juga harus ngirim yang bisa membuat mRNA kan bisa dibuat kan. Kemudian untuk tekniknya nanti perlu LNP ya, lipid nanopartikel. Lipid nanopartikel itu kan meniru mikrovesikel. Jadi kalau komunikasi antar sel itu ternyata tidak langsung dari peptid segala macam, tapi melalui vesikel, dan di vesikel itu isinya bisa macam-macam, mRNA, sirna, bahkan DNA ya. Dan itu bisa dibuat ligannya, jadi lebih spesifik. Jadi mengobati kanker barangkali suatu saat nanti jaringan kanker itu kita rubah jadi jaringan normal ya, dengan ada tahu mRNA, sirna, masukkan LNP, disuntik, nanti bisa kasih reseptor ligan yang spesifik untuk reseptor kanker. Nah, ada saat ini kan silencing ya, jadi sel kanker di silencing ya. Dan lagi juga sekarang untuk penyakit genetik tertentu malah activating, jadi ada penyakit genetik yang satu gen itu mutasi, satunya silent. Jadi bukan yang zaman dulu kan kalau satu mutasi berarti ini dominan ya, ternyata enggak ya. Jadi satu mutasi, satunya silent. Begitu yang silent ini diaktifasi ya, tadi melalui mRNA ya, radiasi segala macam. Bisa aktif lagi jadi normal. Mohon maaf Prof Bu, ini kebetulan waktunya Prof Delvac ini sebentar lagi. Oh ya wis, oke. Kita bisa kita akhiri ya. Dr. Farizal sudah siap Prof Delvac ya? Prof Delvac sampun masuk nggih. Oke. Terima kasih. Terima kasih Dr. Yono. Tetap mohon bisa di sini sampai di sini nanti ini kita lanjutkan ke materi ketiga oleh Profesor Delvac Orsyandi dan beliau dari Europe itu institusinya. Prof Delvac sudah bergabung? Ya, selamat pagi. Oh, selamat pagi. Wah, jauh ini. Terima kasih Prof Delvac. Beliau akan memberikan materi tentang memilih bidang minat dan profesor untuk PhD di UK, Europe. Monggo Dr. Farizal mungkin bisa memberikan brief CV beliau. Ya, Prof Delvac, saya izin membacakan CV dari Prof. Prof Delvac ini merupakan reader in cardiovascular biology di Division of Cardiovascular Science, School of Medical Science, University of Manchester dari tahun 2019 hingga saat ini. Prof Delvac dulu merupakan alumni FK UNER. Beliau merupakan alumni angkatan 99, lalu beliau melanjutkan di
PGDI PhD di Molecular Biology di Universitas Queensland tahun 96 dan PhD in Molecular Genetics di Universitas Queensland 2002. Ya, silakan Prof. Delfak. Ya, terima kasih. Saya izin share screen ya. Ya, pertama-tama saya ingin berterima kasih dulu atas undangan untuk berpartisipasi di seminar hari ini. Mudah-mudahan nanti bisa memberikan manfaat. Keliru yang share-nya sebentar. Apakah udah bisa terlihat? Oke, sudah. Ya. Jadi sedikit menambah pendahuluannya tadi. Jadi saya dulu di UNER, FK, mahasiswa kedokteran selama 6 tahun. Kemudian dari situ saya pindah setelah lulus di lembaga Eijkman di Jakarta. Selama 1,5 tahun saya kerja sebagai RA, Research Assistant. Tapi ini Eijkman yang zaman dulu ya. Saya dengar Eijkman sudah berubah saat ini. Kemudian setelah itu saya di Queensland 3,5 tahun menempuh pendidikan dari master sampai PhD, kemudian ditambah postdoc 1,5 tahun, dan akhirnya di Manchester setelah dari Queensland 8 tahun sebagai postdoc, kemudian 12 tahun sebagai faculty members sampai sekarang. Jadi apa yang akan saya bagikan pagi atau siang hari ini itu pengalaman dari beberapa pengalaman di 4 tempat yang sudah saya lalui selama ini. Jadi tadi topik yang diberikan adalah bagaimana memilih tempat studi. Jadi mungkin konteksnya waktu saya dari Indonesia mau ke Queensland ya, ke Australia, atau juga waktu dari Australia memilih tempat postdoc di Manchester dulu. Jadi mungkin sharing pengalaman dulu. Sebelumnya saya ingin sedikit bercerita ya sebenarnya dari sudut pandang principal investigator atau faculty member atau profesornya yang akan ditempati. Jadi sebenarnya tugas dari seorang staf akademik, member dari satu divisi atau fakultas di universitas di Eropa atau Amerika yang universitas berbasis research, itu sebenarnya sebagian besar passion mereka atau kerjaan utama mereka itu menjalankan program riset mereka ya. Nah, kalau di bidang medis atau kedokteran saya bisa bagi 3 mungkin ya, basic science, clinical science, atau population science. Jadi tujuannya itu untuk mencapai tujuan penelitian, apakah itu publikasi, paten, sesuatu yang bisa ditranslasional, clinical translation, atau bahkan cuman ide-ide baru secara ilmiah gitu. Nah, untuk mencapai itu kita butuh research grant. Jadi hobi seorang peneliti itu mencari research grant untuk mencapai tujuan penelitiannya di situ. Jadi itu yang paling diinginkan sama peneliti, sama principal investigator, sama profesor yang kira-kira ingin dicari ya kalau sama calon mahasiswa begitu. Kenapa perlu research grant? Karena dengan research grant kita bisa punya dana untuk menggaji postdoc, research fellow, research assistant, sehingga membuat research program ini menjadi semakin besar, semakin kuat gitu ya grupnya, dan membangun grup di sekeliling dari principal investigator. Lalu di mana letak mahasiswa itu masuk di program riset yang sudah ada. Jadi bisa keluar, bisa masuk 3 tahun atau 4 tahun untuk PhD, 1 tahunan atau 6 bulan sekarang kalau di Inggris untuk master student. Jadi peran dari mahasiswa research itu adalah sebagai ini ada dua arah ya. Dia belajar, tapi juga dari sisi principal investigator adalah satu aset ya untuk bersama-sama mencapai tujuan riset yang sudah dijalankan. Jadi
tradisinya seperti ini. Ini perlu pahami dulu bahwa culture riset itu seperti ini. Jadi PhD student atau master student adalah masuk di riset yang sudah jalan gitu. Kalau grupnya benar ya, kalau grupnya nggak benar mungkin bisa lain. Tapi menurut saya kalau benar ya seperti ini. Nah kalau sudah dirasa mumpuni, biasanya principal investigator akan diminta untuk menularkan ilmunya yang sudah pupuk atau dilakukan dalam bentuk riset ke teaching undergraduate atau postgraduate master ya, memberi kuliah, memberi tutorial dan seterusnya. Kenapa seperti ini? Karena itu ide dari universitas riset seperti itu. Kenapa namanya universitas bukan disebut sekolah ya? Ada sekolah dasar, sekolah menengah, tapi namanya jadi ganti universitas karena idenya beda. Dan ini ide universitas dari namanya dulu William Humboldt ya, Humboldt University itu konsepnya seperti ini. Kalau sekolah dasar, sekolah menengah itu biasanya guru mentransfer ilmu dari sesuatu yang sudah ada sebelumnya diberikan ke muridnya dalam bentuk kuliah, pengajaran di kelas dan seterusnya. Jadi ilmu yang sudah ada. Kalau universitas, konsep yang sebenarnya dicanangkan sebelumnya itu harusnya universitas itu kumpulan dari cendekia atau scholar atau orang-orang yang melakukan penelitian yang mereka mencari ilmu-ilmu yang baru dari lingkungan sekitarnya, apakah itu lingkungan alam atau sosial. Kemudian ilmu itu ditularkan ke mahasiswa yang menjadi yang magang di sekitarnya, dan dalam tanda petik sekarang itu postdoc-nya atau PhD student-nya. Kemudian setelah menjadi lebih modern, supaya lebih luas lagi cakupannya, maka scholar ini diminta untuk mengajar juga ke mahasiswa melalui kuliah atau pembelajaran gitu ya. Jadi konsepnya ini, ilmunya baru, original, diambil dari riset, sesuatu yang berbasis evidence ya, kebenaran. Kemudian mahasiswa itu berpartisipasi secara aktif, ada kebebasan berpikir dan otonomi. Itu prinsip universitas, sebenarnya seperti itu. Kalau dulu saya belajar di FK UNER, belajarnya dari diktat zaman handout zaman 80 70-an masih ada, itu tahun 90-an masih dipakai. Jadi sebenarnya belum university ya, itu sekolah. Nah, tapi jadi konsepnya seperti itu. Makanya tadi konsep research group dan mahasiswa yang masuk ke dalamnya itu seperti itu. Nah, itu sedikit pendahuluan mengenai background, tradisi, dan proses pembelajaran berbasis riset yang biasanya ada. Nah, sekarang saya balik ke pertanyaan yang diajukan ke saya. Bagaimana mencari tempat yang terbaik dan supervisor yang terbaik kalau konteksnya ini untuk studi lanjut tingkat S3. Nanti akan saya kasih contoh dan semuanya ini berdasarkan pengalaman-pengalaman yang sudah saya jalani selama ini. Jadi ada 3P ya, place, person, project, yang menjadi pertimbangan. Place, tempatnya, universitasnya, personnya, supervisornya, dan projectnya. Projectnya apa? Dan Anda calon mahasiswa, ini adik-adik mahasiswa mungkin ya, yang jadi audiensnya, itu harus melakukan research dulu, harus meresearch 3P ini sebelum menentukan pilihan. Kalau nggak melakukan kerjaan rumahnya ini, researchnya ini ya pasti akan sulit. Nah, yang pertama place, universitas. Kalau dilihat dari brosur, dari websitenya, pasti universitas semua bilang yang terbaik adalah universitasnya sendiri-sendiri. Ini contohnya Manchester ya. Kalau dilihat di websitenya pasti ngomongnya yang paling baik, rankingnya tinggi, 20-an atau berapa gitu. Jumlah mahasiswanya banyak mahasiswa internasional, ada Nobel Prize, tapi ya namanya jualan ya pasti yang baik. Jadi harus di research yang beneran. Karena
tujuannya ini kita membahas tentang PhD itu by research, maka yang harus menjadi fokus dalam melakukan research mana university yang terbaik itu yang berdasarkan performance research-nya. Ada banyak cara. Ini paling gampang kalau di Indonesia sekarang pakai ranking-rankingan itu ya. Baik itu QS, Times Higher dan sebagainya, boleh-boleh aja. Di situ ada bagian yang performance research gitu. Itu bisa dilakukan. Mana yang tinggi, mana yang rendah, itu bisa kelihatan di situ. Tapi harus hati-hati juga bahwa kadang-kadang ada biasnya untuk melihat dari sistem ranking ini. Tapi menurut saya juga lumayan juga ya kalau untuk membedakan universitas yang misalnya kalau rankingnya top 20 dengan ranking 500-an ya sudah jelas ya, sudah pasti yang bagusan yang top 20 dibandingkan dengan yang ranking 500-an gitu. Tapi kalau untuk membandingkan antara ranking 25 sama 35 kayaknya nggak bisa, itu kayaknya itu hampir sama. Jadi gambarannya masih kasar, tapi cukup lumayan juga untuk pembanding. Kemudian perlu dilihat juga reputasinya. Biasanya tiap negara punya satu tradisi di mana universitas-universitas unggulan itu punya divisi sendiri gitu ya. Kalau di sepak bola ada Premier League gitu. Ini sama di Inggris ada universitas namanya Russell Group, itu top 20, top 20 yang paling bagus. Di Amerika ada yang dikenal Ivy League, di Australia mungkin top 8 atau top 5, itu saya nggak tahu di sana gimana gitu. Nah, yang lebih penting ini saya kasih garis bawah tebel gitu ya, research performance. Bagaimana melihat research performance dari universitas? Biasanya di setiap negara ada satu lembaga independen ya, atau mungkin juga lembaga yang didanai atau diinisiasi oleh pemerintah untuk menilai performa research dari universitas atau lembaga penelitian. Di Inggris itu disebut REF, REF, Research Excellence Framework. Ini menurut saya adalah satu sistem penilaian yang paling bagus dan paling keras ya, paling keras kompetisinya dan paling benar menurut saya, karena setiap staf akademik diminta untuk memberikan output research dan impact-nya paling nggak 1 tahun itu satu aja. Jadi ini biasanya dilakukan setiap 4-6 tahun. Jadi per tahun satu. Jadi kita harus masukkan paling nggak 4 minimal untuk dinilai peer reviewer. Jadi cuma 4 paper aja selama 4-5 tahun. Tapi dibaca benar papernya dan dinilai apakah kita levelnya di mana gitu. Ini kalau saya boleh share ya, kira-kira seperti ini bentuknya. Ini adalah website REF, Research Excellence Framework, yang tahun 2014 untuk di Inggris, di UK. Tahun 2021 mestinya keluar, tapi karena ada COVID agak tertunda, jadi mungkin tahun ini baru keluar. Jadi di sini bisa dilihat bahwa mereka menilai performa riset 154 universitas di UK. Ini dilakukan oleh HEFKI, Higher Education UK. Itu setara Dikti mungkin. Nah, di sini bisa dilihat bahwa setiap satu orang staf akademik itu dinilai apakah dia 4 bintang, 4 star, 3 star, 2 star, atau 1 star. Kemudian universitas tidak harus istilahnya itu di return atau memberikan kandidatnya itu untuk dinilai. Jadi misalnya di satu bagian ada 30 orang staf akademik, tidak harus 30-nya dijadikan kandidat untuk dinilai. Bisa aja cuma 15-10 sesuai dengan mereka maunya seperti apa gitu. Jadi nanti keluarnya seperti ini. Kalau boleh saya results and submission ini ya.
Kemudian dilihat, ini bisa dilihat by unit of assessment, by institutionnya. Jadi misalnya kita lihat by unit of assessment. Ada penilaian berdasarkan bidang ilmu atau bidang risetnya. Kita lihat aja clinical medicine. Saya juga di sini karena saya di kardiovaskular. Dan setiap universitas yang dinilai baik itu ada di sini. Ada cuman sekitar 20-an ya. Dan ini nilainya kayak begini. Misalnya ini University of Birmingham. Overall ada 27% stafnya yang dikandidatkan, dinominasikan untuk penilaian ini adalah 4 star, 53% 3 star, 18% 2 star, dan seterusnya. Dan ini grafiknya seperti ini. Dan yang lebih penting, angka ini menunjukkan berapa jumlah staf full dalam hitungan full time equivalent ya. Jadi kira-kira 164 orang yang bekerja full time, maka sekian persen tingkat internasional, 50% 3 star, dan seterusnya. Jadi ada kualitas sama kuantitasnya. Jadi misalnya ini Bristol itu kayaknya lebih bagus sedikit ya, ini banyak yang 4 star, tapi jumlahnya 84. Jadi secara critical mass masih di bawah Birmingham gitu. Cambridge tentu aja lebih bagus. Dan bisa dilihat selanjutnya Manchester ini. Nah, Manchester 3649 dan powernya 136 atau FTE-nya. Biasanya yang paling kuat kayak Oxford ini besar banget yang 1 star, tapi ininya 200-an. UCL, University of College London itu terkenal yang paling kuat dari sisi critical mass ya ini. 40-30%, 40 tambah 30%, jadi 70% 3 star atau 4 star, tapi jumlahnya di sini hampir 450%. Jadi ini penting membaca data ini supaya Anda tahu bahwa kalau akan masuk di satu lingkungan universitas research, critical mass penting karena di situ ada kolaborasi dan ada banyak orang yang punya kemampuan tingkat level internasional atau bahkan world class ya. Jadi 4 star itu istilahnya world class, kalau 3 star internationally recognized, 2 star nationally recognized, seperti itu. Jadi ini penting. Kalau di UK sudah jelas, kalau di negara lain saya kira ada juga hitungan seperti ini. Kita kembali ke PowerPoint-nya tadi. Jadi research performance penting. Kemudian yang selanjutnya yang penting juga dipertimbangkan adalah rekomendasi. Nanti saya ceritakan pengalaman bagaimana rekomendasi itu berperan penting. Maksudnya rekomendasi itu kalau Anda punya mentor, punya seseorang yang Anda percaya untuk membentuk karir di masa depan, mestinya didengarkan saran-saran dari beliau itu untuk kemana sebaiknya melanjutkan pendidikan seperti itu. Kemudian ada personal preference, misalnya kalau saya dulu milih negara-negara yang berbahasa Inggris karena malas belajar bahasa, misalnya ke Jepang harus belajar bahasa berapa bulan atau setahun untuk habis waktunya seperti itu bisa jadi pertimbangan. Ada juga saya dengar beberapa dalam pengalaman belakangan, ada yang mempertimbangkan faktor yang lain ya, yang saya sebut non-scientific consideration, misalnya jangan jauh-jauh lah dari keluarga seperti itu, atau yang bisa nabung gitu. Nah, walaupun itu saya nggak bisa menyalahkan karena itu personal reason ya, tapi kok kayaknya nggak serak saya kalau ada yang memberikan konsiderasi atau pertimbangan seperti itu. Tapi ya nggak apa-apa, itu bebas orang seperti itu. Nah, itu tadi yang P yang pertama, place. Sekarang P yang kedua, personnya atau supervisor, potential supervisor. Perlu dipertimbangkan dan harus dilihat research interest Anda sesuai nggak dengan potensial supervisor yang Anda bidik itu. Ada 2 poin yang bisa jadikan pertimbangan, ilmunya, sainsnya, atau metodenya. Jadi bisa aja Anda gabung satu grup tertentu karena memang mereka hebat di bidang methodological approach seperti itu. Jadi kalau misalnya katakanlah saya di sini bidang sainsnya molekular kardiologi, tapi metodenya bisa pakai adenovirus, pakai messenger RNA, pakai apa. Kalau mau belajar itu bisa aja
belajar tekniknya nanti pemanfaatnya bisa lain, bisa bikin vaksin atau pakai teknik itu dan lain sebagainya bisa aja. Dan itu sah-sah aja ya. Saya dulu waktu milih di Australia di salah satu lab nanti saya ceritakan, itu juga sebagian besar didorong oleh methodological approach yang biasa dipakai di lab tersebut. Ilmunya sebenarnya tidak terlalu menarik waktu itu buat saya, tapi metodenya yang sangat menarik. Jadi itu perlu diperhatikan dan perlu di research dulu, dilihat di track recordnya supervisornya, calon supervisornya. Kemudian seberapa bagus grup itu bisa dilihat dari publikasinya dan fundingnya. Yang perlu dilihat di sini perlu juga researchnya diperdalam. Publikasi itu kalau namanya supervisornya itu harusnya sebagai yang dihitung ya, yang dihitung sebagai publikasi yang harus Anda pertimbangkan adalah calon supervisor itu sebagai corresponding author. Karena itu berarti berasal dari lab-nya beliau, lab-nya calon supervisor itu. Kalau dia di tengah-tengah, itu mungkin sebagai kolaborator aja. Jadi biasanya corresponding author kalau menurut tradisi di Eropa dan Amerika dan Australia itu ditaruh di nama yang di paling belakang ya, untuk biomedical science. Untuk bidang ilmu lain mungkin lain cara tradisi menaruh nama-nama di author di publikasi itu. Kemudian funding, grantnya. Berapa banyak funding yang ada di grup itu? Semakin banyak tentunya grupnya semakin besar dan semakin kuat. Dan tentu ini penting karena waktu Anda masuk sebagai mahasiswa PhD, kalau di grup yang banyak grantnya, ya itu banyak subsidi silang, berarti riset Anda akan semakin lancar. Kalau nggak ada fundingnya ya nggak lancar. Penting juga dilihat, kalau misalnya nanti melihat di daftar grant yang ada di supervisor, calon supervisornya itu, dilihat apakah dia sebagai principal investigator atau co-investigator. Itu juga sama kayak yang di publikasi tadi. Kalau dia sebagai principal investigator, biasanya dia yang pegang uang. Kalau co-investigator sebagai kolaborator aja, bukan yang pegang uang sendiri. Itu beda. Kemudian track record PhD supervision. Sudah berapa banyak PhD yang dihasilkan? Sudah berapa banyak yang diluluskan? Kalau perlu juga dilihat yang diluluskan itu dulu publikasinya, misalnya studentnya itu juga sesudah dia lulus masih meneliti enggak, masih melakukan publikasi atau enggak, itu berarti menandakan kualitas dari supervisinya calon supervisor itu. Nah, sebaiknya Anda melakukan research-nya ini dulu. Orangnya ini gimana, bagus atau enggak? Bagaimana cara melakukannya? Ya, paling gampang lihat di official website-nya ya, website dari university-nya. Ini ada contohnya dari saya sendiri ya, bisa diklik. Ini ada waktu atau enggak untuk melihat website-nya, mungkin lain kali aja. Jadi kita teruskan aja. Yang ketiga, project-nya. Untuk project ini pengalaman saya biasanya sering banyak dapat email kepingin itu ya, calon saya ingin PhD bla 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 dan seterusnya, itu udah dilampirkan proyeknya, saya ingin melakukan ini, proyeknya sudah ditulis. Bagus sih, tapi biasanya nggak dibaca itu kalau sama supervisor yang sudah punya grup yang established, yang sudah sibuk. Karena biasanya research group yang baik seharusnya sudah punya project yang available ya. Kalau nggak punya project dan kemudian menanyakan ke calon mahasiswa, apa proyekmu, apa usulanmu, itu berarti grupnya nggak bagus itu, karena dia nggak punya project yang sudah berjalan. Jadi sebaiknya yang Anda lakukan itu bukan menawarkan project Anda sendiri, tapi dilihat project yang sudah berjalan di grupnya itu, dan Anda mengekspresikan interest Anda dan alasan kenapa ingin bergabung di program riset itu. Ya. Karena seperti yang sudah saya tampilkan di slide pertama saya, interestnya calon supervisor itu bukan research Anda ya, yang diingini oleh supervisor itu orang yang bisa bekerja sama menjalankan riset yang sudah berjalan. Untuk risetnya itu supaya mencapai goal atau tujuan yang tadi sudah
saya gambarkan di slide yang pertama tadi. Jadi kira-kira itu 3P yang prinsip yang ingin saya